Masa depan energi hijau berawal di Emsland. Kawasan di barat laut Jerman itu ingin jadi pelopor dalam hal peralihan ke energi berkelanjutan. Koordinatornya, Tim Husman, meneliti sendiri semua proyek. Tepatnya, proyek pembangunan infrastruktur pengadaan bahan bakar hidrogen. Dari Taman Kincir Angin ini, juga yang lainnya yang berdiri di lepas pantai Laut Utara, akan tersedia energi untuk produksi hidrogen yang tidak memproduksi CO2. Tujuan produksi hidrogen tentu saja bahan bakar yang netral bagi dari segi CO2. Artinya, penghilangan elemen fosil dari energi terbarukan. Jadi, gas bumi, minyak bumi, digantikan dengan energi alternatif, yaitu energi angin dan surya. Emsland adalah lokasi yang baik dari segi ekonomi, dengan sejumlah perusahaan komersial dan industri modern. Pemasukan dari pajak juga cukup baik, sehingga kawasan itu saat ini punya dana berlebih dan bisa aktif berperan dalam peralihan ke energi alternatif. Perusahaan minyak bumi BP memiliki instalasi raksasa untuk penyulingan bensin di daerah itu. Penyulingan semacam itu termasuk pengguna hidrogen paling besar untuk keperluan industri. Setiap jamnya digunakan beberapa ton hidrogen untuk memisahkan belerang dari bensin dan diesel. Tapi sampai sekarang yang digunakan di sini adalah hidrogen abu-abu. Warnanya menunjukkan hidrogen itu masih diproduksi dengan gas bumi dan melepas CO2 yang merusak iklim. Di masa depan akan digunakan hidrogen hijau. Untuk itu, kini instalasi itu direnovasi. Banyak peralatan diganti yang baru. Tapi tak boleh dilupakan bahwa dalam instalasi seperti ini diperlukan banyak tungku besar untuk energi. Di sini dayanya 120 MW dan ada 128 pipa berisi katalisator. Jadi ini pekerjaan besar dan CO2 yang terlepas jumlahnya banyak. Instalasi baru yang menggunakan unit elektrolisis murni bisa memproduksi daya energi lebih sedikit. Dan yang paling penting, hampir tidak melepas CO2 sama sekali. Tapi semua itu mahal. Tanpa dukungan negara itu sulit dilaksanakan. Itu semua harus dibiayai pemerintah, karena hidrogen hijau jelas lebih mahal daripada hidrogen abu-abu. Dari segi ekonomi, pasar tidak menarik. Untuk apa perusahaan yang aktif memproduksi harus menggunakan hidrogen hijau? Itu berarti biaya produksi lebih besar, sedangkan pelanggan tidak ditagih biaya lebih tinggi. Jadi, harus ada dukungan pemerintah, dan sokongan ini baik dari pemerintah Jerman maupun Uni Eropa jumlahnya miliaran. Membuat instalasi teknik menjadi lebih ramah lingkungan butuh dana besar. Pada pembangkit listrik ini, dalam waktu dekat, gas bumi sudah segera akan bisa digantikan hidrogen hijau. Di lahan kosong yang tidak menghasilkan apapun, perusahaan energi RWE merencanakan pendirian instalasi produksi paling besar di seluruh dunia. Hidrogen hijau membuka bidang bisnis baru. Yang benar-benar membantu kami adalah kami sudah punya ruang-ruang penyimpanan. Di sana bisa disimpan hidrogen dalam jumlah besar, yaitu hidrogen yang bisa diproduksi dengan energi angin. Dari tempat penyimpanan itu, kami akan bisa menyediakan hidrogen untuk industri dan produsen gas, yang nantinya juga akan jadi produsen hidrogen. Jadi akan kami gunakan hidrogen dari tempat penyimpanan sementara. Tim Husman yakin, hidrogen hijau akan bisa segera digunakan. Karena untuk distribusinya, hanya perlu menggunakan jaringan pipa gas bumi yang sudah ada. Dengan demikian, hidrogen akan bisa disalurkan ke seluruh pelosok negara. Oleh sebab itu, saya yakin hidrogen hijau sangat dibutuhkan di berbagai sektor. Jadi, investasi sebenarnya sudah harus ditanamkan sejak bertahun-tahun lalu. Tapi, haluan anyar baru ditetapkan sekarang. Tahun depan, instalasi pertama sudah akan beroperasi di Emsland, di mana hidrogen hijau diproduksi.